Salam kuriani Tuhan, ijape hita marianan, ando warto tapi tai bagas na horas. Paimai jalo hita hatani Tuhan, ase martonggo hita. Ibagas na sihol hanami manjalo hatamu Tuhan. Ase kuasa nito ni muna pasing ma naman rajayur pakon pikiran nami nalaho mga rusi hatamu on ale Tuhan. Marite Kristus Yesus, hanami do masirsir manjalo hatamu. Amen. Bapa inang hita haganupan hatani Tuhan batta bani panorang on ay mabani Kamis Putih ibuat maay humbani Evangelium Johannes bindu 10 tolu mamukah maay humbani ayat 30 sada das kubani ayat 35 sonon garis bagal ni titah na baru pasal namar siha holongan. Jadi doplaho Yahudarat iha tahun Yesus ma. Si pasangapon manuan anak ni Jolmain anjahan na ibata marsangap maritehonsi. Angko marsangap na ibata maritehonsi pasangapon ni na ibata ma iya ibagas diri ni. Anjaha barah ma iya pasangapon ni. Hanima anak-anakku tokin nari mando au rap pakon hanima. Pindahan ni mamaaw songon na do puatahon bani halak Jahudi sonay do hatahononku ben nima sing terabain hanima rohu bani si parayakon kai titah na baru do hubere ben nima ay maase marsiha holongan hanima sama hanima songon holong ni uhur huban nima sonay ma marsiha holongan hanima Unjon ma botohon ni ganup halak susianku hanima anggo marsiha holongan hanima. Amen singganjay madasni. Hari ini kita akan merayakan Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari pertama dari hari suci Paskah. Kamis Putih ini menandai dimulainya Triduum Paskah ataupun periode 3 hari menandai kematian dan penguburan Yesus. Pada hari ini kita akan merayakan kembali perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Dikatakan sebagai perjamuan terakhir karena pada malam itu Yesus dihianati oleh muridnya, yaitu si Yudas Iskariot. Bapak inang itaganupan somaldo ay anggo ibagas goluhon atape ay ma orang tua baik may hasoman anggolaho manadikon na ihaholongi pasti adong dotong tonah ni atape pesan na itadikon misal lima ay buat kita bani orang tua anggolaho manadikon nyombah iya irumah halani mungkin adong horja atape haporluan na legan pasti marpodah do orang tua ai ase ulang maur nyombah ai ase mangan ase marlajar nyombah ai pakon na legan na pasti ni podah ai ma podah na diardo janah sonay do homa bani Johannes 10 tolu ayat 31 das kubani ayat 35 on aima tonah parpudini Tuhan Yesus bani susiani. Teks on aima bagian nalang boy ipisahkon hubani tonah ni Yesus bani susiani paima ia misir hubani sidea. Ipadah Yesus do titah na baru pasal na marsiha holongan hubani susiani bani borngin parpudi paima ia iparsilangkon. Tonah ni Yesus bani panorang ijia bani susian ai rosi hubata bani panorang on ai ma pasal marsiha holongan. Masih mai pada Yesus titah na baru pasal marsiha holongan on boy iturih kita bani ayat 34. Doma ipadas Yesus marhitei pangajarion ni bahasa holong hubani na bata pakon hubani hasoman jolma do ripun ni titah pakon hatani nabi-nabi dalam Matius 22 ayat 37 das kubani ayat 40
Jadi maritehon ni on boy boto hita bahasa langon be na perlu be ajaran ni Yesus pasal na marsi haholongan pasar na makaholongi lang ba ni konteks ni si Johannes on tapi doma ongga totu kan nagabe sukun-sukun ni masih pada Yesus titah na baru sementara on doma ongga ya jarahon Yesus. Sebenarnya tidak ada yang baru sama sekali dengan perintah untuk saling mengasihi ini. Sejak zaman PL, bahkan hal mengasihi ini sudah diperintahkan. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenal perintah ini. Bahkan orang-orang yang tidak begitu aktif di gereja pun mengetahui tentang perintah saling mengasihi ini. Jadi apakah ini sesuatu yang baru? Seperti yang dituliskan oleh Yohanes di dalam ayat yang ke-34? Hampir tidak. Perihal saling mengasihi adalah bagian dari tradisi Yahudi, juga dikenal di dunia Yunani Romawi, dan dapat juga ditemukan dalam tradisi agama yang lain. Jadi, baru seperti apa sih yang dimaksudkan dalam konteks ini? Apa yang membedakan perbuatan mengasihi di sini dengan hal mengasihi di tempat yang lain? Apa sih keunikannya sehingga pantas disebut sebagai perintah baru? Totu memang ondo negabe pertanyaan mendasar pasal ayatna tolu opat on. Makaholongnya soman na makaholongi hita isipe boido makorzaon ai. Makaholongnya soman na mendukung atape mangurupi hita boido homa yorzaon isipe ai. Makaholongnya soman na dohor bata ai pe urahdo makorzaon ai. Makaholongnya soman sanggah ibagas na marmalas niuhur onpe hal na urah doon. Makaholongnya soman marhitay parsahap na manis atape na boy pasonang konuhur onpe hal na urah doon. Tapi apakah makaholongi songon on doma sukup? Saya rasa tidak. Yesus mengindohon ase susian ni aipe makaholongi melampaui standar umum dunia. Masih sonai halani anggo marsi haolongan sama si dea songon na ia tahon bani teks on dunia akan mengenal identitas ni susian ai bahasa memang tongon masih dea si irikon Yesus jana sap tanah onpe pasangap konne bata. Dengan kata lain, Allah dimuliakan melalui tindakan para murid yang saling mengasihi. Jadi hal yang mengasihi bukan sekadar persoalan emosional atau juga tentang perasaan, melainkan suatu tindakan nyata satu dengan yang lainnya, dan itu juga merupakan perintah yang sebaiknya harus dilakukan. Jadi standar apa sih, pola apa sih yang harus diikuti dalam hal mengasihi? Maritehon ni on ipatorang hubata Yesus ma nagabe standar teladan Yesus. Seperti apa Yesus mengasihi mereka? Dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 15, Yesus memberikan teladan pelayanan yang penuh kerendahan hati, dan itu adalah kasih. Bahkan kalau kita juga membaca dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, kita akan menemukan bahwa wujud puncak dari kasih Yesus adalah pengorbanannya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam Yohanes 15 ayat 13. Bahkan kasih yang telah dinyatakan oleh Yesus berlaku untuk mereka yang telah mengkhianati atau juga yang menyangkalnya. Si Judas Iskariot, murid Yesus, dan juga si Petrus. Yesus tetap mengasihi bahkan ketika dia dikhianati sekalipun. Jadi saling mengasihi sebagaimana pola atau teladan Yesus adalah saling melayani dalam kerendahan hati dan rela berkorban satu dengan yang lain, termasuk juga kepada orang-orang yang menurut ukuran dunia tidak pantas kita kasihi. Inilah inti dari mengasihi itu. Adanya pemberian ataupun penyerahan diri. Pemberian dan penyerahan diri yang sepenuhnya untuk saling melayani dan berkorban. Dan itulah perintah baru
untuk saling mengasihi di sini. Dan kasih seperti ini dunia akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Dan pada akhirnya Allah akan dimuliakan. Inilah yang disebut mengasihi untuk kemuliaan Allah. Sukun-sukun ni sonari aima masih mahita maningun makaholongi. Kenapa kita harus mengasihi? Bapak inang haganupan adong tolu alasan nasihol ipatorang natson masih mahita maningon makaholongi. Naparlobe maay halani on ay matitah ni Jesus. Boy tori kita banyak ayat 34. Jesus membere titah na baru hubata ase hita makaholongi. Napaduahon marhitehon ni na makaholongi hita ijaido hita isobut songon susian. Banyak ayat 35. Dunia akan melihat bahwa kita adalah murid-murid Kristus kalau kita hidup dalam kasih. Menarik teneinang Bapak inang pasal on. Jangan perpudi aima karena dengan saling mengasihi kita banyak menutupi dosa. Salinari karena dengan saling mengasihi kita banyak menutupi dosa. Boy maritehon ni nama kaholongi itutupi hita dosa. Dengan kasih kita dapat meredam dosa. Dengan hidup saling mengasihi kita dapat membuat orang tidak berbuat dosa dan dapat mengampuni kesalahan orang lain. Kasih dapat menjadi penghambat dosa dan kasih juga mampu mengalahkan dosa. Tentu maritehon niai adong piga-piga hal nalaho ipagol pahubata asehita lambin ipargogohi nalaho makagoluhkon hatani Tuhan on. Apa yang hendak kita renungkan melalui Kamis Putih ini? Tuhan Yesus memberi teladan dan menunjukkan bagaimana seharusnya kasih yang benar itu dipraktikkan. Bani ayat 30 sada das ke bani 34 ijon iojur hita ase kasih itu harus memiliki daya tahan. Kebanyakan kasih kita gampang luntur. Holong taai urah luntur apabila kita dikecewakan orang lain. Apalagi kita disakiti, apalagi kita dikhianati. Maka dengan alasan yang seperti ini bisa saja kasih itu luntur. Tetapi dalam hal ini Tuhan Yesus memberi teladan bagaimana kasihnya yang tidak goyah. Walaupun ia menyadari betul saat itu bahwa tiba saatnya ia akan dikhianati oleh Yudas, disangkal oleh Petrus dan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Tapi Yesus justru memberi perintah yang baru untuk saling mengasihi. Yang kedua, kasih itu harus dipraktikkan, bukan sekedar teori. Bolehlah kita on bani ayat na 34. Bagi Yesus kasih memang tidak cukup hanya diajarkan atau teori, dijadikan simbol, slogan atau wacana semata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Untuk itulah Yesus memberi pengajaran dan sekaligus teladan agar kita saling mengasihi. Yang ketiga, standar kasih itu kita pakai yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Jika hal ini dikaitkan dengan konteks saat itu, berarti adanya kesediaan dari Tuhan untuk mengampuni murid-muridnya, bahkan yang mengkhianatinya sekalipun. Sekalian juga adanya kesediaan Tuhan untuk menerima keadaan murid-muridnya apa adanya, sekalipun hal itu sangat mengecewakannya. Yang keempat yaitu kasih agape harus menjadi identitas orang percaya. Ini kita boleh melihat dalam ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-35. Dan akhirnya kasih agape adalah tanda pengenal atau identitas dari murid Kristus. Orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan
bukan karena warna atau model pakaian yang kita pakai, bukan hanya sekedar ibadah minggu yang setiap kita hadiri, bukan karena ibadah minggu yang setia kita hadiri tiap minggunya, bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita lontarkan, bukan hanya dari berapa banyak ayat Alkitab yang rajin kita kutip dan kita hafalkan, bukan pula dari jabatan yang kita sandang dalam gereja, tetapi identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan juga sesamanya. Mungkin itulah yang menjadi perenungan bagi kita melalui Yohanes 13 ini. Selamat merayakan Kamis Putih dan mempersiapkan diri untuk menyambut Jumat Agung dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan pun bangkit, sehingga Tuhan pun hidup di dalam diri kita. Amin. Martongko mahita. O Tuhan, hatamu na doma iboge hanami, hamma na memberi gogoh bay nami, ase Tuhan boy iorjaon hanami hatamuin, boy haguluh kon hanami hatamuin ale Tuhan, ase marsiha holongan hanami sama hanami julma, terlebih Tuhan makaholongi ham ibagas guluh nami. On matonggo nami Tuhan, daripada sekarang marita Kristus Yesus hanami martonggo jana terima kasih hubamu. Amin.